Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal solih kita. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, menuntun kita pada jalan kebenaran, yakni adinul Islam. Tidak ada nabi lagi sesudah beliau, dan tidak ada ajaran yang lebih benar selain ajaran yang beliau bawa, yang merupakan penyempurna daripada ajaran rasul-rasul dan nabi-nabi yang sebelumnya, sehingga dengan diutusnya beliau maka Islam ini telah sempurna. Islam ini telah komplit, lengkap sampai nanti akhir zaman. Maka mari kita berpegang teguh kepada ajaran beliau, menghidup-hidupkan sunnah beliau, sehingga kelak di akhirat kita akan bisa berkumpul bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita, kitab Ad-Da' wad Dawa. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kehancuran umat-umat yang terdahulu karena kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan maksiat ini bisa mengundang azab. Perbuatan munkar ini bisa mendatangkan bencana. Bagaimana Allah Ta'ala menghancurkan kaum Ad dan kaum Samud. Allah Ta'ala menghancurkan kaumnya Nabi Nuh dengan banjir bandang, yang situs-situs dari peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran ini semakin lama semakin terkuat. Jadi banjirnya Nabi Nuh itu panjangnya dari utara ke selatan itu 600 meter.
600 km. Berarti mulai pundi sampai pundi nih 600 km. Dari timur ke barat membentang sejauh 120 km. Tingginya itu melebihi Gunung Judi yang paling tinggi di daerah sana itu. Padahal tidak ada satupun orang yang menyangka bakalan terjadi banjir. Secara posisi wilayah ini bukan termasuk wilayah yang rawan banjir, padang pasir kok Pak. Ya. Ini daerah Cedek, Segoro, kayak tsunami Aceh itu 2004 atau tahun berapa? 2004 insya Allah. Tsunami Aceh itu kan hanya membentang sejauh 18 km itu airnya. Tingginya setinggi kurang lebih 5 meter. Itu saja sudah kayak begitu tsunami Aceh itu. Jadi tidak ada sekian persennya daripada banjirnya Nabi Nuh itu. Itu saja sudah memakan kurang lebih 200.000 jiwa tsunami Aceh 2004. Demikianlah kalau Allah Ta'ala itu sudah menurunkan azabnya kepada satu kaum yang mereka itu membangkang kepada perintahnya Allah. Termasuk juga itu secara kolektif ya, azab secara kolektif ya. Termasuk juga kadang-kadang Allah Ta'ala itu akan memberikan azabnya, akan memberikan siksanya kepada orang-orang yang membangkang. Jadi secara individu ini. Sebagaimana di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuhlikan nasu hatta yu'diru min anfusihim. Manusia itu tidak akan binasa, manusia itu tidak akan mendapatkan satu kecelakaan selama diri mereka itu bisa menghindarkan dari perbuatan dosa. Artinya ketika manusia itu berbuat dosa, lebih-lebih secara terus menerus ya, lebih-lebih al-mujahir. Siapa al-mujahir? Orang yang berbuat dosa secara terus menerus dan dosanya ini dibangga-banggakan. Nah, ini yang akan mendatangkan kemurkaan Allah. Wah, aku lek gak mabuk sedina ngeluh rasane ndas, mabuk is biasa. Dicerita-ceritakan bahkan menjadi kebanggaan. Ini yang oleh Rasulullah dikatakan al-mujahir. Orang kayak begini ini akan sulit ketemu jalan taubat. Rasulullah kan menyatakan itu kullu ummati mu'afan illal mujahir. Setiap umatku itu akan mendapatkan ampunan Allah. Mu'afan, gampang sekali dapat ampunan Allah selagi dia mau bertaubat dengan taubatan nasuha. Illal mujahir, kecuali al-mujahir ini, orang yang berbuat dosa, dosanya ini dibangga-banggakan dan dicerita-ceritakan kepada orang lain. Sehingga kadang-kadang perbuatan maksiat ini bisa mengundang azab. Lebih-lebih ketika perbuatan dosa itu adalah minal gabair, dosa-dosa besar. Dan yang paling cepat itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ini yang azabnya itu sudah langsung cash dicicil kok cash dicicil apa? Maksudnya itu langsung dikontan di dunia. Tapi kontannya ini juga masih kontan poros kok. Nanti di akhirat masih lebih berat lagi. Kisah yang masyhur itu kan kisahnya Alqamah. Ini kan tentu sudah sering mendengar kisahnya Alqamah, yang dia ini
mengalami kesulitan dan kesakitan yang luar biasa ketika sakaratul mautnya itu. Jadi tidak mati-mati, terus berada dalam kesakitan. Sampai singkat cerita ternyata Alqamah ini di saat sakaratul mautnya itu belum mendapatkan keridhaan dari ibunya yang pernah tersakiti. Ini salah satu contoh betapa perbuatan dosa ini, kalau itu dosa besar, bisa mengundang azab Allah. Wa fi musnad Imam Ahmad, dan dalam musnad Imam Ahmad, min hadisin Ummi Salamah qalat, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Idza dhaharatil ma'asi fil ummatuhu sallallahu alaihi wasallam ummati ammahumullahu bi'adabin min indi. Jika tampak jelas kemaksiatan di kalangan umatku. Dhahara ini cetha gamblang. Idza dhaharatil ma'asi, ketika kemaksiatan ini sudah terang-terangan terjadi pada umatku, apa yang akan mereka alami? Allah akan menyamaratakan azab dari sisinya kepada mereka. Di azab itu kalau sudah datang tidak bisa milih mana orang solih, mana orang yang asi, orang yang berbuat maksiat. Disinilah pentingnya yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Orang boleh saja dia berpikir, oh mabuk ya mabuk kowe lho, sing tuku omben-omben ya dhuwitku dhewe ora njaluk awakmu. Lah apa kok kaken ngomong ketika dinasihati kan begitu. Sing rusak ya rusak awakku dhewe, mabuk-mabukku dhewe. Iya, yang mabuk sampean, yang berbuat maksiat sampean, yang zina sampean. Tapi nanti kalau azab Allah turun, yang kena tidak hanya sampean, kan begitu. Ini yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu fitnatan, takutlah kamu kepada bencana, takutlah kamu kepada azab Allah yang kalau sudah turun, la tusibanna dzalamu minkum khassa, tidak hanya mengenai orang yang berbuat zalim di antara kamu, tidak hanya mengenai orang yang berbuat maksiat di antara kamu, semua kena. Sehingga kalau ada orang yang berbuat maksiat, maka ya kewajiban kita mengingatkan. Ya, walaupun mengingatkan itu tentu dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah, dengan cara yang bil hikmah, dengan cara yang penuh hikmah. Jadi ketika kemaksiatan sudah merajalela di kalangan umatku, maka kata Rasulullah, Allah akan menyamaratakan azab dari sisinya. Kemudian begitu Rasulullah dawuh kayak begini, ada sahabat yang bertanya, bukankah ada orang yang soleh di antara mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, bala, betul. Qultu, kemudian saya kembali bertanya, kaifa yudna'u bi ulaik? Apa yang terjadi pada mereka? Qala yusibuhum ma asaban nas summa yashiruna ila maghfirati minallahi wa ridwani. Jadi maksiat itu ya mengenai orang yang baik, mengenai orang yang jelek, tapi
akhirnya nanti bagi orang-orang yang soleh mereka mendapatkan ampunan Allah. Tapi podo keneke ngoten. Mosok wonten banjir milih-milihan mboten wonten. Kecuali banjirnya Nabi Nuh, karena memang ini sudah diinformasikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh menyampaikan kepada umatnya, maka yang percaya dan beriman naik ke atas perahu, terselamatkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la yazalu hadhil ummah tahta yadillahi. Umat ini akan senantiasa berada dalam tangan Allah, berada dalam perlindungan Allah, malam yumali, selama mereka selama di antara mereka ada ahli Al-Quran. Tapi kalau para ahli Al-Quran atau gampangannya ahli agama itu kemudian menjadi kaki tangan penguasa, kata Rasulullah, maka hilanglah perlindungan Allah. Jadi kalau para ulama para ulama ini sudah menjual agamanya, terutama dijual kepada penguasa di zamannya untuk menipu umat, maka ini adalah kecelakaan. Sehingga Rasulullah menyatakan, wailul li ummati min ulama isu, celakalah umatku, kasihan umatku itu kalau mereka sudah berada di tangan ulama yang jahat, ulama yang yang mereka itu yabi'udinahum bi'arudin minad dunya, mereka menjual agamanya untuk kepentingan dunianya. Yattahiduna hadal ilma tijaratan, mereka menjadikan agama ini sebagai tijarah. Tijarah itu barang dagangan, ya, barang dagangan. Yabi'unaha min umaroi zamanihim, yang dijual kepada penguasa di zamannya. Sehingga kalau sudah ulama seperti ini jadi panutan, celakalah umat, maka yang benar akan dikaburkan. Tidak tahu sekarang ini termasuk zaman ngeten niki napa mboten. Sehingga para ulama itu akan merekomendasikan, akan mengajukan orang-orang yang jahat dan durhaka. Nah, ini persis ini. Yang mereka itu akan menghinakan orang-orang yang betul-betul berada di atas jalan kebenaran. Orang-orang yang betul-betul memegang agama ini dianggap radikal, dianggap teroris, sehingga tanpa tahu apa alasan yang pasti, alasan yang jelas, gak ngerti, tiba-tiba ditangkap polisi, pasalnya belum ada, diada-adakan. Ini sudah zaman kayak seperti ini mengundang azab, mengundang azab. Jadi klub sudah, ulamanya ulama yang ulama yang jahat, penguasanya penguasa yang zalim. Inilah makanya kita harus betul-betul komitmen terhadap kebenaran. Selama masih ada orang-orang yang komitmen dan konsisten menyuarakan kebenaran tanpa kepentingan-kepentingan duniawi atau kekuasaan, maka insya Allah umat ini akan terselamatkan. Oke, kembali kepada umat itu. Selama umat itu masih mau mendekat kepada masjid, mendekat pada majelis ilmu seperti ini, maka insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga Rasulullah itu pernah mengingatkan, sayati ala ummati zamanun, nanti umatku itu akan
berada pada satu zaman yafiruna minal ulama wal fuqaha, yang mereka itu, umatku itu lari kepada orang-orang yang berilmu, para ulama itu dan ahli-ahli fikih. Artinya mereka itu, umatnya Rasulullah ini sudah tidak senang ngaji lah. Umat itu tidak pakai senang majelis ilmu. Maka Rasulullah menyatakan kalau sudah seperti itu, fayabtalihumullahu bisalasi baliyat, maka Allah Ta'ala itu akan menurunkan 3 bencana. Kalau orang sudah tidak patek senang ngaji, tidak patek senang mencari ilmu, mendalami agama ini, maka akan ada 3 macam bencana. Yang pertama, yarfa'uwahu barakatan min kasbihim, Allah Ta'ala akan menghilangkan keberkahan di dalam rizkinya. Nanti kalau buatan ngaji, dia itu akan tersibukkan dengan kehidupan dunia, tapi kehilangan keberkahan dari hartanya itu, sehingga hidupnya hanya untuk menumpuk-numpuk harta saja, tersibukkan dengan itu, lupa. Ini kalau orang tidak mau ngaji. Yarfa'uwahu barakatan min kasbihim, keberkahan dari rezekinya itu hilang, sehingga banyak pun tidak cukup. Kinten tiang korupsi niku karena kekurangan apa karena geragas ya? Padahal wis oke lho niku. Koruptor itu lebih-lebih lek tiang cilik man korupsi nopo Pak? Ya, orang yang punya kewenangan, dia sudah punya jabatan yang tinggi, mungkin juga fasilitas yang banyak dari negara, tapi nyatanya masih korupsi. Ini karena kehilangan keberkahan, kurang aja. Karena kalau sudah melupakan yang namanya ilmu agama. Jadi yarfa'uwahu barakatan min kasbihim. Nah, ini berbahaya kalau sudah sebagian besar masyarakat kayak begitu. Ngaji nggak seneng, terus pokoknya dunia mau dipikir. Yang kedua, orang yang seperti ini nanti kalau sudah ini menjadi penyakit di masyarakat, tidak patek seneng nyedek kepada ulama, tidak patek seneng nyedek kepada majelis ilmu, wa yusallituhumullahu alaihim sultanan dolima. Mereka itu akan diberi pemimpin yang dolim. Karena apa? Karena mereka bisa dibeli. Mereka bisa dibeli hanya dengan harga yang murah. Dan yang paling mengerikan nanti endingnya, orang yang tidak patek seneng ngaji seperti ini nanti wayakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini kan medeni Pak. Ini sing dawuh kaya Nabi loh, saya santok loh. Mereka kalau tidak mau dekat pada majelis ilmu, tidak mau ngaji, tidak mau mencari ilmu agama, tadi itu apa yang pertama? Diangkat keberkahan rezekinya. Barakatan min kasbihim. Yang kedua, mereka akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang dolim. Ya, karena mereka sendiri juga bisa dibeli. 1.000 wonten manis gelem. Pilkada sekarang kan begitu Pak. Coba kita perhatikan. Mulai dari level yang tingkat bawah, desa itu pilkades, sampai pilihan presiden itu kan ada namanya tim ses, tim sukses, dan namanya serangan fajar. Di suara dibeli itu sudah secara proses sudah tidak benar itu. Jauh kalau kita bandingkan dengan bagaimana Khulafaur Rasyidin. Kita lihat prosesnya Abu Bakar naik sebagai khalifah. Kenapa wonten kampanye? Karena memang Nabi menyatakan jangan berikan jabatan pada orang yang minta. Ini nggak terima jalur nih tuku. Ya sudah. Dan yang dituku mau, rakyatnya sendiri mau seperti itu, ya sudah. Wa yusallituhumullahu alaihim
sultanan dzaliman. Nanti yang tampil ya pemimpin yang zalim, didampingi ulama yang lengkap sudah. Ini persis zaman Nabi Musa itu, Fir'aun didampingi Bal'am bin Baura ini, ulama yang alim tetapi yabi'u dinahum, dia jual agamanya bi'aradin minat dunia, untuk kepentingan dunia. Nah ini terus menerus seperti itu, tidak segera tobat, khawatirnya yang ketiga ini Pak, wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik, kalau sudah yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, meninggalkan dunia ini dengan tanpa membawa iman. Nah, di dalam hadis berikutnya, wa fi musnad min hadisi Sauban, hadis dari Sauban disebutkan di dalam musnad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innar rajula la yuhramu rizqa bidanbi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang itu akan terhalangi rizkinya bidanbin, karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya. Dan ini jadi dosa dan kemaksiatan, perbuatan maksiat ini akan bisa menjadi penghalang rizki. Ini penghalang rizki. Makanya kalau kita itu betul-betul mau introspeksi diri ya, kadang-kadang memang perbuatan dosa-dosa kita itu harus kita taubati supaya tidak menjadi penghalang rizki. Para jamaah rahimakumullah, materi ini betul-betul menarik ketika kita ini menyadari bahwasanya perbuatan dosa, baik itu dosa kolektif ya, karena dosa itu kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka orang itu akan menganggap akan menganggap dosa itu sebagai hal yang biasa. Ini yang bahaya. Jadi kalau di masyarakat itu sudah banyak orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, akhirnya justru yang benar itu yang jadi salah. Kata Ibnu Khaldun memberikan gambaran penyakit masyarakat itu seperti penyakit panu. Panu itu lek titik ketara lek panu, tapi lek akeh justru yang bukan panu itu yang diarani panu. Itulah ketika sebuah masyarakat sudah mentoleransi yang namanya kejahatan, mentoleransi yang namanya kemaksiatan, maka ketika itulah kebaikan itu akan dianggap sebagai sesuatu yang salah. Dan ini sudah terjadi sekarang ini. Seperti tadi saya sampaikan itu, orang yang komitmen terhadap agamanya dianggap radikal, dianggap fanatik. Fanatik kepada agama itu memang harus, Pak. Jadi kita tidak usah tidak usah rendah hati kalau dikatakan fanatik. Aku darani fanatik. Ya memang Islam itu harus fanatik. Coba kalau kita lihat saudara kita yang non muslim itu, mereka dengan bangga menampilkan simbol-simbol keagamaan mereka. Teman-teman yang Kristen itu kan kalau Ahad pagi, Minggu pagi ya mereka ya pengajian Ahad pagi itu kan dengan bangganya bawa Injil, kalungnya kalung salib. Itu kan menunjukkan mereka itu bangga dengan agama mereka. Nah kadang-kadang kita karena sudah seperti ini, kadang-kadang kita minder dengan agama kita. Pakai baju yang Islami saja minder, kok untuk pas diarani radikal, pas diarani fanatik. Ya Islam itu memang harus fanatik. Islam itu harus fanatik. Ishadu bi anna muslimun, saksikan akulah orang Islam. Ya tampilannya tampilan Islam.
putri-putrinya orang Islam, ya harus menampilkan pakaian-pakaian yang islami, pakaian yang menutup aurat. Tidak hanya sekedar menutup aurat, tapi ijtinabul fitan, menjauhi fitnah. Karena ada pakaian itu yang secara aurat tertutup tetapi tidak menjauhi fitnah. Ini biasanya arek kuliah nih, kudungan, ya karena sudah jadi tren kudung nih. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang sih belum menjauhi fitnah, kudungan tapi kelaminnya ngapret. Nah, ini hukumnya belum menutup aurat karena tidak ijtinabul fitan, tidak menjauhi fitnah, masih memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Jadi anaknya orang Islam itu harus bangga dengan Islamnya. Bukan malah sekarang ini yang jadi kebanggaan itu artis-artis Korea yang dibanggakan. Dengan Islam malah mereka malu, pakai jilbab malu. Memang seperti inilah situasinya. Ini sudah digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a akalatu ala qas'atiha. Nanti umatku ini akan mendapatkan serbuan, mendapatkan serangan dari berbagai penjuru arah, seperti makanan di atas meja makan yang siap disantap oleh orang di sekelilingnya. Ini situasi umat Islam yang digambarkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Begitu mendengar dawuh Nabi kayak begini, kulna, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amin qillati bina yauma idin. Wahai Rasulullah, apakah jumlah kami ketika itu sedikit? Apakah kita itu minoritas? Qala, dijawab oleh Rasulullah, antum yauma idin kasir. Tidak, pada waktu itu jumlahmu banyak, kamu mayoritas. Jumlahmu itu 80%. 80% ini mayoritas ya. Indonesia ini 85% itu umat Islam. Yang 15% itu dibagi 4 agama yang lain. Tapi pada kenyataannya kita itu seperti makanan di atas meja makan yang gampang dipermainkan. Kenapa? Karena umat Islam ketika itu digambarkan oleh Rasulullah ghusaun ka ghusa'is sail. Umat Islam itu seperti ontok, seperti buih di lautan yang dia dipermainkan oleh ombak dan gelombang tanpa punya arah dan tujuan yang jelas. Kinten-kinten situasi ngeten iki pas nang mboten sing sakniki ya. Pas sekali sing dawuh Kanjeng Nabi. Tapi tadi umat Islam itu diombang-ambingkan, tidak bisa rukun, dipecah belah, diadu domba. Maka tugas kita apa? Mempersatukan itu. Mari kita bersatu. Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum. Jadi musuh-musuh Islam itu akhirnya tidak gentar dengan jumlah yang banyak itu loh. Musuh-musuh Islam itu malah dengan beraninya gaya dulinan. Karena apa? Karena ketika itu sebagian besar umat Islam ini terkena penyakit yang namanya penyakit wahan. Wa yaj'alu fi qulubikumul wahan, kata Rasulullah. Karena ketika itu hati kalian itu ditimpa penyakit wahan. Penyakit wahan ini betul-betul obatin di apotek. Kita ke apotek tidak ada. Tempat obat loro nopo loro wahan. Obatnya ya kembali kepada agama ini. Apa wahan itu? Wamal wahnu ya Rasulullah. Siapa tidak ngerti ketika itu? Nopo kayak Nabi wahan itu kayak Nabi. Qala, kemudian dijawab oleh Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Inilah penyakit wahan itu. Cinta dunia berlebih-lebihan yang secara otomatis ini akan menyebabkan orang itu wa karahiyatul maut, takut kepada kematian. Jadi hubud dunia wa karahiyatul maut ini koyok dene napa niku amben ambek longan. Itu satu paket. Wong lek dunyane
terlalu cinta berlebihan, mesti paketnya lali mati, wedi mati. Itu satu paket sudah ini. Ini kalau dunia ya segala-galanya. Padahal apa yang ada di dunia ini semuanya fana, semuanya sementara. Sehingga berkali-kali saya sampaikan hadis Rasulullah yang menyatakan al-qayyis, orang yang cerdas, orang yang pinter, itu bukan orang yang mempunyai apa? Gelar kesarjanaan yang berenteng-enteng, boten. Sederhana sekali Rasulullah memberikan definisi tentang orang yang pinter itu. Siapa orang yang pinter versi Rasulullah? Versi Rasulullah. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini orang yang pinter, orang yang mampu apa? Menjaga hawa nafsunya, sekaligus dia itu gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang kelak pahalanya akan dinikmati di hari akhirat. Ini orang yang pinter. Seperti yang saya sampaikan kepada kajian kemarin malam, itu orang yang sregep ngelumpukno sangune mati, tidak tertipu oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Kalau sudah seperti itu, maka inilah obat dari penyakit wahan ini. Kalau penyakit wahan ini penyakit cinta dunia, maka obatnya ya iling akhirat. Obatnya niku. Makanya orang ingat mati, ingat akhirat, ini akan menjadi rem dengan sendirinya. Sehingga Rasulullah kan menyatakan kafa bil mauti wa idah. Cukup peristiwa kematian itu jadi mauidah, jadi nasihat bagi orang yang mampu mengambil pelajaran. Kalau sekarang kita menghantarkan saudara kita ke kuburnya, kelak pasti kita gantian yang akan dihantar. Ini kan yang namanya ingat kematian. Maka Rasulullah itu menyuruh umatnya itu untuk banyak-banyak dzikrul maut, mengingat mati. Ini obatnya penyakit hati dari terracuni oleh kesenangan-kesenangan dunia yang menipu dan sementara itu. Tapi kalau orang sudah lupa mati, tidak eling mati, ya sudah berat, Pak. Mbok dituturi kok napa kan angel. Karena sudah tidak ingat mati, tidak ingat akhirat. Ojo maling ngaji antok ngeten niki. Ngeceraken Kiai Sewu. Kiai sing mau balik sing terkondang-kondang niku, sing terkenal itu tidak bisa. Karena dia sudah terlupakan dengan kehidupan akhirat. Disebutkan pula dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Ini Rasulullah menceritakan, "Lamma urija bi maradu bi qaumil lahum adfarun min nuhasin yahmisuna biha wujuhahum wa sudurahum." Rasulullah menceritakan ketika beliau itu Isra dan Mi'raj, kan Rasulullah itu diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Kemudian beliau melihat ada satu kaum, ya, lahum adfarun min nuhas, yang mana kaum itu kukunya ini dari tembaga, dari kukunya dari tembaga. Dan yang aneh lagi, wa yahmisuna biha wujuhahum, mereka itu mencakar-cakar sendiri wajahnya. Ini diperlihatkan kepada Rasulullah. Di neraka itu ada satu kelompok orang yang kukunya ini dari tembaga, yang tentunya panas, kemudian dicakar-cakar ngeten raine dhewe. Fakultu man haula'i. Kemudian aku bertanya kepada Jibril, man haula'i? Ya Jibril,
Siapa mereka wahai Jibril? Haula'i, kata Jibril, mereka itu alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka itu adalah orang yang memakan daging manusia. Artinya tidak menghormati atau menodai kehormatan saudara mereka. Dalam ayat yang lain, yahruju fi akhir zaman, nanti pada akhir zaman akan muncul satu kaum, kaumun yahtiluna dunya biddin, yang mereka itu menukar dunianya dengan agamanya. Artinya mereka itu menjual agamanya untuk kepentingan dunianya. Ini namanya wayastaruna bihi samanan qalila, menjual sesuatu yang mahal dengan harga yang murah. Menjual sesuatu yang sifatnya abadi untuk sesuatu yang sifatnya sementara dan temporer. Ini ya sebodoh-bodohnya orang. Karena apa? Ya karena nafsunya. Ini padha karo duwe sepeda motor anyar, sepeda motor napa niku? Tiger napa Nmax napa PCX dijolno weci anget karena kepengin kebul-kebule weci. Wah kok kepengin nek udan-udan ngene tapi gak nggo duwe, wis sepedaku pengen. Itu yang dimaksud dengan menjual sesuatu yang mahal dengan harga yang murah. Wa yastaruna bihi samanan qalila. Itu akan terjadi di akhir zaman. Orang menjual agamanya, dia itu rela menjual keyakinan dan keimanannya hanya demi rupiah dari penguasa itu. Ya mentolo keluar dari lesannya ini mengatakan semua agama sama, mentolo saja ngotot. Padahal sesungguhnya dia sendiri tidak setuju dengan pernyataan. Saya yakin itu, Pak. Orang itu kalau semakin paham pasti semakin mantap imannya. Kalau ada tokoh yang mengatakan semua agama sama, itu kasihan, Pak. Itu tokoh yang sudah terbeli. Bukan dia tidak tahu. Apalagi gelarnya profesor doktor di bidang agama. Kasihan orang seperti ini. Mereka mencari dunia dengan agama. Jadi ya bermanis-manis di hadapan penguasa. Apapun yang dimaui penguasa, dia menjadi backingnya. Jadi mencari legalitas atau mencari kebenaran, mencari pembenaran dari penyimpangan yang dilakukan oleh penguasanya. Ini bahayanya. Kalau sudah bergabung antara sultanan dzalima dengan ulama usuk, yang kasihan nanti umatnya. Bergabung antara sultan zalim, pemimpin yang zalim, yang memang tadi dihasilkan dari cara yang seperti tadi saya sampaikan itu, dengan cara yang tidak benar, dan rakyatnya pun memang bisa dibeli. Sudah lengkap, sudah penderitaan umatnya seperti itu. Maka kalau sudah zaman seperti ini, tidak ada jalan lain selain kita kembali fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Mari kita berlomba-lomba untuk mencari ridho Allah. Gampangnya ngeten prinsip kita ini. Wis yang penting hidup kita ini tidak dimurkai oleh Allah. Itu sudah beres sudah. Bagaimana supaya hidup ini tidak mendatangkan kemurkaan Allah? Ini saya sampaikan pada khutbah Jumat saya kemarin. Ada 3 perbuatan yang mendatangkan ridho Allah, dan ada 3 perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Maka orang yang beriman setiap perbuatannya harus mengacu dan menuju pada ridha Allah. Saya sampaikan hadisnya ini kemarin pada khutbah Jumat. Inna wa yarda lakum salasa. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyukai dari kamu itu 3 perkara. 3 perkara ini akan mengundang ridha Allah. Apa itu? Yang pertama, anta'budallah wala tusyriku bihi
syai'a. Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala dengan kemurnian tauhid, dengan tanpa dicampuri kesyirikan sedikit pun. Jadi semua yang kita lakukan ini hanya tertuju kepada ilahi anta maksudi, ya Allah namung panjenengan sing kula tuju, waridhoka matlubi, namung ridho panjenengan sing kula padosi. Itu yang pertama, anta budallah wala tusyriku bihi syai'a. Jangan mensekutukan Allah Ta'ala dengan apapun dan dengan siapapun. Yang kedua, ini amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang mengundang ridha Allah. Wa anta atasimu bihablillahi jami'an wala tatafarraqu. Bersaudaralah kalian. Wa atasimu, bersatulah. Dan jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Maka kewajiban kita ini satu sama lain saling menjaga kerukunan, bukan malah memecah belah umat. Karena al jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Bersatu ini mendatangkan rahmat dan bercerai-berai ini mendatangkan azab. Sehingga kalau kita ingin hidup kita itu mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wala tatafarraqu. Yang ketiga, perbuatan yang mengundang rahmat Allah, wa antunasihu man walahu wa amrakum. Kita mau memberikan saran, kritik dan tegur sapa kepada para pemimpin-pemimpin atau siapapun saja yang melenceng dari kebenaran. Tiga perbuatan lagi mengundang azab, mengundang kemurkaan Allah. Apa itu? Yang pertama, kila wa qala. Kila wa qala niku cara Jawane niku menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Berita itu belum jelas sumbernya, belum tentu benar tidaknya, sudah disebarluaskan. Delok TV wonten tabrakan, belum jelas mek ketok remeng-remeng ngeten, tabrakan wah, langsung kirim ada kecelakaan, 15 orang meninggal. Tibake TV niku wau napa anake main video game niku lho. Tabrakan video game. Nah, ini. Jadi apalagi zaman medsos kayak begini ini, kadang-kadang kita itu dapat berita belum jelas kebenarannya, tiba-tiba di-share sana, di-share sini. Ini tidak diseni Gusti Allah katanya. Kila wa qala itu namanya. Berita tidak jelas sumbernya, tidak tahu benar tidaknya, kita sebarkan. Yang kedua yang datangkan murka Allah ini terakhir nih, penutup ya hadis ini. Sudah jam 5. Yang kedua yang mendatangkan kemurkaan Allah itu wakasrotas soal. Terlalu banyak bertanya. Bertanya itu memang boleh, tapi padahal yang kita tidak tahu. Kalau sesuatu itu sudah jelas, nah ini yang kemudian tidak usah kita pertanyakan. Ini mendatangkan kemurkaan Allah. Seperti yang diceritakan dalam Quran itu Bani Israel itu. Ini kan kasrota soal. Contoh kaum yang banyak bertanya. Yang ketiga, wa idha'atal mal. Memubadirkan harta. Ini perbuatan-perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita senantiasa berusaha dalam kehidupan kita ini supaya perbuatan-perbuatan kita ini mendatangkan ridha Allah, dan kita menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah, yang mengundang azab Allah. Dan kita harus senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Kita ngaji seperti ini akan lebih baik kalau kemudian kita bisa mengajak saudara kita yang lain. Ya, jadi ada namanya multi level marketing pahala. Seberapa banyak orang yang ikut kita ajak ngaji, maka sebanyak itu pula kita mendapatkan pahala kebaikan. Kayak pasar dikan nih meneng-meneng ganjarannya kayak mesti nge-share pengumuman ngaji. Itu sawangane mek ngeten tok nih. Napa mboten ngoyo. Tapi pinter Mas Ardikan nih golek ganjaran.
Jadi sebanyak orang yang ngaji itu ya ikut dapat pahalanya. Ini kan aja mboten sing ngojon niku mek telaten kata mawon tok. Tapi itu sebenarnya sawangannya napa sawangannya niku. Ketokannya delokannya sepele tapi dampaknya luar biasa itu. Menginfokan kebaikan-kebaikan kepada banyak orang. Nanti banyak orang yang ikut ngaji. Itu namanya man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Itu dawuh Kanjeng Nabi mboten ngawur. Orang yang jadi sponsor kebaikan, orang yang jadi apa itu istilahnya itu pelopor kebaikan, maka sebanyak orang yang ikut kebaikan itu dia dapat pahalanya. Mungkin itu Bapak Ibu mangke kare ini sela adem nggih. Alhamdulillah insyaallah menu hari ini kare ayam. Nggih, semakin lama semakin sempurna lah ngaji kita ini. Nanti sarapane nggih terus wonten nih alhamdulillah ben Jumat. Dalam? Oh nggih, monggo. Ini masalah yang sering kita jumpai.